Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian, kita akan datang kepadanya, kita menyembah Dia. Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. haleluya. Mungkin dalam kehidupan kita, terkadang kita mengalami suatu hal, entah itu karena kesalahan kita, entah itu karena ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita harus melalui segala proses kehidupan, sehingga kita seolah-olah melihat bahwa jalan Tuhan gelap di depan kita. Akan tetapi percayalah, tanpa seribu tanya, percayalah, kembalilah kepadanya, karena Dia yang akan memberikan kehidupan, memberikan jalan bagi kehidupan kita sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian ini dengan hati yang lebih sungguh kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu
Janganlah kita berputus asa. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Tuhan sangat mengasihi kita. Saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena kami memiliki Engkau. Karena kami memiliki Engkau Tuhan Yesus. Engkau telah menebus segala dosa kami. Engkau akan memberikan kehidupan kekal bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami Bapa. Ampunilah segala ketidaktepatan kami di dalam kehidupan kami selama mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, hari demi hari Tuhan, Engkau akan terus mengubahkan hidup kami, sehingga kami akan semakin melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun langkah hidup kami. Engkau mengangkat kami saat jatuh. Bahkan Engkau tertawa saat kami bersuka cita bersama. Terima kasih Bapa. Terima kasih sebuah hubungan yang indah bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Mari Tuhan, Engkau hadir di antara kami. Allah Roh Kudus menuntun ibadah ini dari pertengahan, awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau karena kami tahu Engkau sedia untuk melawat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita, yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, kita katakan amin. Kita tetap berdiri, kita akan pujikan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin.
Saat ini minggu kedua adalah minggu untuk kita boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin selama ini ada Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin remaja kaum muda juga yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Mari saat ini boleh untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya beri kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, tapi sebelumnya kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Saya menunggu untuk yang menyaksikan cinta kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan Yesus. Menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sebelum yang lain, saya harap yang lain mempersiapkan diri untuk bersaksi. Saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh baik. Beberapa bulan yang lalu, waktu kami akan doa, tempat itu di sana penuh dengan air. Penuh dengan air, berarti ada kebocoran yang banyak baik di situ, baik di sana dan lain sebagainya. Kemudian ada Ibu Betty membawa tukang untuk menolong memperbaiki yang di atas. Tapi waktu tukang itu ke atas mau memperbaiki, ternyata tukang itu mengatakan bahwa waduh, di atas tidak bisa diperbaiki begitu saja. Semua sudah dimakan rayap, ya. Jadi hanya ditolong sebentar gitu untuk diikat dan lain sebagainya. Dan menurut tukang ini, kalau mau memperbaiki itu harus perbaiki seluruhnya dan biayanya puluhan juta. Saya berpikir saya tidak mungkin ya untuk mohon pertolongan atau bantuan jemaat.
nggak mungkin jemaat kita yang seberapa ini hanya bisa mencukupi puluhan juta. Saya hanya berdoa, Tuhan, saya serahkan kepadamu. Hanya saya minta sementara Engkau belum memberi, biarlah waktu ada hujan deras, angin, tidak akan banjir lagi rumah ini. Pokoknya saya minta Engkau berbuat begitu ya. Saudara, pada saat yang seperti itu, beberapa waktu terjadilah sesuatu yang lain, yaitu kita hilang. Kita hilang. Kalau kita secara manusia rasanya wah kok bagaimana, tetapi saudara tahu dengan hilangnya gitar itu ada saudara-saudara kita seperti Yoyo, Nyoto dan lain sebagainya, dan yang lain juga punya satu pikiran untuk bagaimana menolong agar ruang musik ini jadi tertutup gitu. Lalu kita pergi kepada saudara Jimmy dan menyampaikan hal itu. Tetapi ketahuilah saudara bahwa dengan terjadinya hilang, ada yang datang kepada saudara Jimmy untuk merundingkan hal itu. Ternyata akhirnya itulah jalan yang Tuhan pakai untuk saudara Jenny mulai memberitahukan kepada mereka bahwa kita tidak bisa minta tolong ke daerah, minta dana ke daerah. Dan saudara, dengan itu akhirnya kita bersyukur dengan apa yang sudah dibicarakan bersama untuk minta dana bantuan dari daerah, dan kita bersyukur hari ini dana dari daerah beberapa hari yang lalu sudah diturunkan. Ya, walaupun dana dari daerah itu tidak akan mencukupi semuanya, mungkin katakan separuh lah dari yang kita butuhkan. Dan setelah itu ternyata setelah ada acara itu untuk dapat dana dari ini, ternyata gitar itu kembali, saudara. Itulah cara Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk membuat kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi satu hal yang mau sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara semua, kita tahu bahwa kuasa kegelapan itu tidak tinggal diam, ya. Dan kuasa kegelapan itu akan terus memakai orang-orang yang memberi kesempatan kepada dirinya untuk melakukan sesuatu, memecahkan gereja kita. Jadi saya mohon Bapak Ibu Saudara agar mengerti bahwa kenapa kok ada yang menuntut ke saya, kenapa kok tidak rundungan dulu dengan semua jemaat, kenapa langsung ada panitia, kenapa begini dan lain sebagainya. Akhirnya saya katakan, Pak, kalau saudara Jenny mengusahakan seperti itu dan menyuruh beberapa dari jemaat untuk melakukan hal itu, karena saudara Jenny adalah wakil gembala di tempat ini, apa yang saudara Jenny putuskan adalah yang saya juga pasti terima, ya. Karena saya tahu itu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kemudian kalau ada isu lagi yang mengatakan bahwa karena kedekatan saya dengan Om Yoyo gitu ya, katanya makanya Om Yoyo dijadikan
ketua panitia gitu. Ya saya memang dekat dengan Om Yoyo karena kemana-mana pergi di antar Om Yoyo ya. Tapi yang dekat dengan saya itu sebenarnya justru bukan saya, tapi ibu-ibu yang lain, bahkan sampai kepada Bu Rini adalah orang yang paling dekat dengan Om Yoyo. Kenapa? Karena Om Yoyo adalah yang supirnya selalu mengantar gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kalau ada isu-isu yang negatif jangan ditanggapi secara pola pikir manusiawi ya. Mari kita tanggapi secara rohani. Memang juga kita pakai pola pikir yang sehat. Jangan sampai ada sesuatu yang akhirnya itu memecah jemaat dan mungkin menganggap juga bahwa saya adalah hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari, kenapa saya sampaikan hari ini? Karena supaya jangan isu-isu yang negatif itu terus berlanjut. Kalau dengar isu itu, tanyakan kepada saya, benarkah seperti itu? Jadi supaya jangan akhirnya terjadi sebuah perpecahan di gereja ini. Terima kasih untuk pengertian Bapak Ibu, dan saya percaya Bapak Ibu semua, saudara semua pemuda di sini akan tetap melanjutkan untuk mendukung usaha ini memperbaiki rumah ibadah kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. amin. Puji nama Tuhan. Mungkin ada yang lain yang menyambung kesaksian. Kaum muda, Lucy. Ada saudara? Monggo. Halo, puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur sebab Tuhan begitu baik. Amin. Begitu baik, amat sangat baik. Kebaikannya tidak bisa ceritakan karena terlalu banyaknya kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan senantiasa ada menyertai di dalam kehidupan saya, dalam suka maupun duka. Terlebih ya, seperti yang tadi malam saya sampaikan bahwa Tuhan begitu setia, tidak pernah meninggalkan saya. Walaupun kekasih saya telah kembali kepadanya, dan saya mengucap syukur sebab kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Khususnya juga untuk anak-anak saya, Tuhan senantiasa memberkati, menolong di dalam segala kehidupan mereka. Harapan saya bahwa dimanapun mereka berada, Tuhan akan memakai mereka menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Itu harapan saya. Dan juga saat ini kita juga mengucap syukur bahwa Mas Rudi juga boleh bersama-sama dengan kita mengucap syukur. Kerinduan kita dijawab oleh Tuhan. Harapan kita bahwa Mas Rudi akan terus bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat datang Pak Rudi. Bersama-sama. Mungkin ada yang lain yang menyambung. Puji nama Tuhan, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terkadang kita yang meninggalkan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian, betapa ku bersyukur. Sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Saya mohon Bapak Eko untuk berdoa untuk persembahan. Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami berkumpul saat ini, kami telah memuji, muliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan.
kiranya persembahan kami ini berkenan bagimu, dikelola untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, kiranya saat ini kami percaya kami semua kita satukan dalam kasih-Mu yang luar biasa. Bila kami terus berkumpul memuji muliakan Engkau Tuhan. Bentar kami akan memberi, kiranya Engkau berkati kami dan kiranya persembahan ini berkenan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. mempersiapkan hati kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat pujian mengiringmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita letakkan seluruh hati, jiwa, dan pikiran kita agar boleh dituntun oleh Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Di jiwaku
ujian ini sesungguhnya berat untuk kami lakukan. Mengiring Tuhan seumur hidup kami adalah sebuah perjuangan yang terus-menerus yang harus kami lakukan. Dan seringkali kami sulit untuk menghindari kejatuhan kami. Seringkali kami sulit untuk menghindari kelemahan kami. Seringkali kami sulit untuk terus percaya dan berpegang teguh kepada janji firman-Mu. Maka hari ini tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi pengharapan, menjadi doa kami terus menerus. Sehingga Allah akan terus bersama dengan kami. Allah tidak pernah melepaskan genggaman tangannya dari kami. Kami mau Tuhan terus menopang kami. Kami memohon hikmat Tuhan. Hamba-Mu bukanlah siapa-siapa yang akan bisa mengajarkan, yang akan bisa menyampaikan kebenaran. Tetapi Engkau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami. Dan biarlah Engkau yang mengajar kami yang lebih baik dari siapapun juga dalam dunia ini. Kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Senang saya bertemu di sini. Pernah berpikir kenapa kita tinggal dan hidup dalam dunia ini, dan kita mengalami begitu banyak kesulitan, kelemahan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mengingat satu peristiwa. Waktu itu ada seorang manusia yang dipercaya oleh Tuhan untuk membawa misi Allah ke dalam dunia ini dengan baik, dengan sempurna. Tapi karena dalam kondisi kesepiannya, dalam kondisi kelelahannya, dia dikasih sama Tuhan seorang pendamping. Celakanya kadang-kadang pendamping ini tidak selalu seperti yang kita harapkan. Pendamping yang Tuhan berikan kepada manusia pertama membawa seluruh dunia ini jatuh ke dalam dosa. Tapi saya mau bacakan satu ayat dulu. Boleh tampilkan Roma pasal yang ke-5 ayat 15. Ini sebuah harapan yang luar biasa. Ayat ini begitu indah. Ayat ini memberikan kepada kita kesempatan. Ayat ini memberikan kepada kita pengharapan. Sebuah kehidupan yang sungguh tidak berpengharapan, kemudian kita diberikan ayat ini oleh Tuhan. Roma pasal yang ke-5 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, bisa membayangkan tidak kalau hidup kita ini tanpa Yesus Kristus itu? Kita berada di dalam sebuah situasi yang selalu tidak menyenangkan. Karena kondisi bersalah, kondisi berdosa, itu sebuah perasaan yang sungguh menekan dan tidak menyenangkan. Pernah merasa bersalah? Sering ya? Pernah merasa sedang tidak baik-baik saja hubungan kita dengan seseorang? Pernah ya? Apakah rasanya nyaman? Bagaimana rasanya ketika dia melirik kita di tempat ibadah? Apakah itu bisa diusirkan dengan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus? Tidak tersingkirkan. Karena yang lari tunggang langgang sekali diucapkan dalam nama Yesus itu iblis. Tapi tidak kebencian kita, tapi tidak kemarahan kita. Saya ingin membahas mengenai satu hal hari ini, mengenai apa yang dilakukan oleh
si setan tua itu seketika setelah dia jatuh dalam dosa. Kita mau baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 14-15. Saya yakin dan percaya semua saudara sudah menghafal ayat ini gitu ya. Kejadian pasal yang ketiga ayat 14-15 saya akan bacakan buat kita semua. Lalu berfirmanlah Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau kita berbicara soal keturunan, kita sudah diajarkan, kita tahu bersama siapa keturunan ular? Ya, seluruh iblis seantero jagat raya ini. Dan Bapak Ibu tahu jumlahnya berapa? Kita tahu di dalam kitab Yesaya, sepertiga dari isi surga. Ojo bilang iblis mek satu ya. Makanya dia nggak repot untuk satu orang dari kita itu punya 10, 11, 12, itu nggak repot dia. Karena banyak. Dan jumlahnya sudah bayangkan sepertiga dari isi surga. Kalau ditanya isi surga berapa? Nggak tahu saya. Waktu itu judulnya berlaksa-laksa itu berapa? Saya selaksa berapa ya nggak tahu saya. Begitu banyak dan mereka beranak pinak dengan secepat itu. Secepat kilat, secepat itu. Kita sudah melihat buktinya luar biasa sekali. Satu manusia jatuh dalam dosa, maka kita semua ini terimbas begitu rupa sampai sekarang ini. Kita bisa melihat ya, kalau anak-anak bayi lahir, ini dari saudara-saudara kita, saudara sepupu kita itu tidak percaya bahwa bayi lahir sudah ada dalam dosa. Tidak percaya, bayi lahir putih, bersih, suci, seperti kertas. Baru tulisannya tergantung tulisannya apa. Tidak bisa, coba ya. Yang punya bayi, ayo, yang mana anak-anak kecil, jangan ajari apapun, setiap hari bacakan di telinganya ayat-ayat firman Tuhan. Bacakan semua yang bagus. Tidak pernah kita mengajari satu pun dia mengatakan, hei kamu ya, nanti kalau keluar mainan sama temanmu, juli sama temanmu, rampasan HP-nya, gebuk pendek. Enggak pernah ada begitu. Tidak pernah ada pengajaran itu. Tetapi ketika mereka ada di dalam sebuah komunitas, ingat ini ya, anak kecil gak ketok dosone itu kalau dia sendirian. Ya, kita pun gak ketok dosone kalau kita sendirian. Betul? Kalau kita sudah berada di dalam komunitas itu apa? Yo pertemanan itu, yo pertetanggaan, yo di dalam rumah tangga, dimanapun itu namanya komunitas. Ya di dalam gereja baru ketok dosone. Kenapa? Karena kita memunculkan ego kita memunculkan hasrat kita sebagai manusia yang berdosa. Apa itu? Iku kok bisa gitu aku bencek, kok iso ini korupsi paling. Ingat ya bahwa iblis adalah bapa pendusta. Tidak percaya? Ayo kita lihat. Itu di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Ini bukan saya yang bilang. Dia adalah bos yang luar biasa untuk segala kebohongan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ayo kita lihat sekarang, dustanya tuh kayak apa? Makin kesini kita ini sangat sulit untuk bisa hidup di dalam kebenaran yang sungguh-sungguh kebenaran seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Manusia itu sekarang makin lemah untuk menghadapi satu kata yang namanya JUJUR. Kalimat sekarang itu sering dipakai adalah jujurli, apa sih jujurli? Mau ngawur, honestly gitu ya.
bahasa Inggrisnya itu honestly harusnya gitu loh, honest sejujurnya gitu. Tapi kemudian ya orang biasa, orang muda sekarang tuh wah kosakatanya luar biasa aja, jujurly gitu ya katanya. Tapi yang dikatakan ketika bilang jujurly itu enggak jujur. Kata-kata yang diucapkan dengan sejujur-jujurnya ini sebenarnya biasanya adalah untuk menutupi sebuah kebohongan, untuk menutupi sebuah dusta. Sungguh, sumpah, jujur. Padahal di dalam Alkitab dibilang nggak usah sumpah. Kalau kamu bilang iya, cukup dengan ya di atas segala ya, itu sudah cukup. Selain daripada itu berasal dari si jahat, si iblis. Si jahat, namanya aja sudah si jahat, namanya aja sudah si iblis. Terus tadi kita sudah membaca bahwa dia adalah bapak dari segala kebohongan. Nek kita ini masih suka bohong-bohong, bapakmu sopo? Jadi kalau kita masih bilang, minggu lalu kemana? Udah tante, saya mules tante. Padahal turu lese-lese di rumah, bapakmu sopo? Nek di dalam hatimu kamu muarah-muarah, julid-julid di depannya senyum-senyum, kamu nggak apa-apa tante, saya baik-baik, bapakmu sopo? Dan dia begitu, mohon maaf ini kalimatnya nggak bagus, begitu indahnya memulas kebohongan menjadi sebuah kebenaran. Contohnya banyak. Saya mau membahas sebentar itu yang kemarin itu ya. Misalnya di antara banyak orang sekarang ini ya, kalau misalnya anggaplah di antara orang-orang muda sekarang ya, di lingkungan sekarang, LGBT itu sudah menjadi sesuatu yang dianggapnya kewajaran. Kenapa? Karena ilmu psikologinya dipakai sekarang, ilmu psikologi murni dibilang, oh itu adalah karena masa kecil yang tidak bahagia. Emang siapa masa kecilnya yang bisa dijamin bahagia? Nggak ada. Tapi dibohongi oleh iblis begitu rupa. Kamu tuh ya, kalau dari kecil dulu tidak bahagia, kamu boleh sekarang itu mencapai kebahagiaanmu dengan cara yang rodok salah didik. Gak apa-apa, rodok salah didik, gak apa-apa, manusiawi, gak apa-apa itu. Begitu indahnya kalau memulas dosa. Pornografi dia itu kan tontonan yang lumrah untuk orang muda, itu tidak apa-apa. Wong mek nonton lo gak nglakoni, gak apa-apa, itu salah itu gak apa-apa. Sopo sing bocah bapakmu sopo? Dia begitu indahnya memulas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang membuat saya ngeri sebenarnya kemarin itu nggak sengaja gitu ya. Ini Om Jim itu yang bilang, wih, ini olimpiade, pembukaan olimpiade. Apa itu? Di pembukaan olimpiade itu adalah ajang satanik yang luar biasa. Ada yang lihat pembukaan olimpiade? Lihat ya? Enggak lihat, tak cerita nih kalau nggak lihat. Saya enak kalau lihat gitu ya. Jadi saya lihat tok itu sudah marah saya marah sekali. Yang Om Jim tunjukkan adalah, jadi itu ada semacam ada lukisan yang dilukiskan oleh apa? Rembrandt atau Da Vinci? Leonardo Da Vinci. Lukisan Da Vinci yang The Last Supper gitu loh. Perjamuan terakhirnya Tuhan Yesus. Nah itu pakai meja panjang, terus Tuhan Yesus ada di tengah, terus ada siapa di sebelahnya gitu kan, saya tidak hafal siapa yang di sebelahnya. Nah itu kemudian di pembukaan olimpiade yang disaksikan oleh seluruh dunia, di sana digantikan yang jadi Tuhan Yesus itu wanita gemuk, terus mohon maaf ya, organ-organ tubuh yang terlarang itu dimunculkan di depan gitu ya. Dan kemudian mereka merias diri dengan cara yang, dan itu semua yang melakukan adalah para drag queen. Tahu drag queen? Itu para laki-laki yang macak perempuan, dan itu para para kaum LGBT. Lalu di depannya, makanan yang ada di depannya itu adalah
semacam piring, ada buah-buahan, ada bunga-bunga, ada manusia telanjangnya di sana, dan dia dicat gitu ya, dicat semacam cat apa tuh namanya, brown, putih ya, apa namanya, silver, dicat silver begitu, dan dia telanjang, lalu dia menyanyi, judulnya Nu itu NU gitu ya, dalam bahasa Perancis artinya telanjang. Di depan situ itu pelecehan luar biasa, membuat saya melihat marah sekali, marah luar biasa. Ini sebuah kekurangan ajaran yang sudah tidak tanggung-tanggung. Tapi kemudian saya jadi penasaran juga, saya ingin melihat apa yang terjadi. Itu pembukaan itu dimunculkan lampu-lampu memuncratkan darah itu ya, tersembur begitu rupa darah. Lalu malam itu seperti ada setting anak-anak kecil-kecil yang membaca buku di bawah selimut di dalam kamar begitu ya. Lalu dia membaca, anak-anak kecil biasanya kalau di barat itu di balik, kita juga ya, anak-anak muda sekarang gitu ya, selimutnya ditutup gitu, terus dia membaca di bawah selimut gitu loh. Nah, mereka membaca, lalu yang muncul di situ adalah malaikat maut. Lalu di bawah itu ada semacam setan-setan kecil-kecil banyak begitu, dan itu semacam perayaan. Lalu yang membuat darah mendidih adalah, kemudian ada di panggung yang begitu besar spektakuler itu ada sayap, ada 2 sayap begitu. Yang muncul di tengahnya adalah kuda kuda yang sangat indah. Dan itu yang menungganginya itu seperti berketopong dan sebagainya begitu ya. Lalu keluar, waktu kuda itu keluar dengan penunggangnya, muncul di tengah-tengah itu seperti dia bersayap. Lalu waktu dia muncul keluar, diikutilah para kontingen, seluruh bendera-bendera seluruh dunia. Masih ingat Wahyu pasal yang ke-6 ayat 8? Lalu aku melihat seorang yang menunggang kuda hijau kuning, dan di atasnya adalah, namanya adalah Maut, dan ia diberikan kuasa untuk menyesatkan seperempat mungkin ya dari seluruh bumi ini. Mereka mengikutinya dengan perayaan yang luar biasa. Kita sedang dibawa oleh maut itu tanpa kita sadar, dan kita kayak bersuka cita karenanya. Masih banyak lagi. Ada patung kepala sapi itu ya. Patung kepala sapi itu gede di panggungnya. Kalau dibilang katanya, oh itu cuma peringatan untuk sesuatu, itu kan goat. Goat itu sapi atau kambing. Goat itu kan cuma binatang biasa aja. Tapi ada mengatakan bahwa goat itu dari GOAT, the greatest of all times, yang terhebat sepanjang masa. Siapa itu? Itu dimaksudkan untuk iblis. Dan yang muncul sekarang ini, mereka memunculkan dirinya sebagai orang-orang yang penyembah setan itu. Mereka muncul, oh zaman dulu ya ketika kita bilang gereja setan, oh ada tak? Oh itu kok nggak ada, itu kayak ngomong-ngomong atau umur-umur. Harusnya tidak boleh disebut gereja dong kalau itu bukan gereja. Para pengikut setan aja. Dan seluruh dunia ini sedang ditipu dengan sungguh sangat indahnya. Ditutupi dengan sungguh sangat indahnya, tidak tahu bahwa ini sedang disesatkan. Dan yang celaka adalah ayat yang di kitab Wahyu tadi itu, dia diberi kuasa untuk itu. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Tolong jawab saya. Apakah kita? Mari kita melihat lagi bagaimana kondisi gereja-gereja Tuhan saat ini. Gereja Tuhan adalah tempat yang paling penting untuk menghancurkan yang namanya kabar baik.
Kalau gereja Tuhan ini yang harusnya itu kita kan disuruh menginjil sama Tuhan, gitu kan ya. Beritakanlah Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Kabar baik mengenai damai sejahtera. Injil itu artinya kan kabar baik ya. Kalau kita dibilang memberitakan Injil, itu artinya memberitakan kabar baik. Apakah kabar baik yang kita sampaikan? Apakah damai sejahtera yang kita sampaikan? Bagaimana kalau kita itu justru orang yang sudah tidak lagi punya damai sejahtera? Apa yang kita mau kabarkan? Apa yang kita mau ceritakan kepada dunia ini? Orang Kristen punya damai sejahtera, tidak punya gelut soalnya. Oh sini kita tuh punya lawan berantem yang luar biasa. Gereja sana sama gereja sini. Oh nggak usah gereja sana sama gereja sini, nggak apa-apa. Kompetisi paling baik. Tapi kita sendiri di dalam, apakah kita punya damai sejahtera? Kalau tidak, perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Bapakmu sopo? Karena ketika kita bilang Bapa kita adalah Bapa di surga, Dia yang mengatakan kepada kita, damai sejahteraku tinggalkan kepadamu, dan damai sejahteraku ini tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Amin. Masih ingat ayat itu? Tidak ingat? Kita masih diingatkan begitu banyak oleh satu ayat lagi ya. Satu ayat itu yang saya lupa ada di mana itu ya. Yang kita bilang apa namanya? Iblis itu lawan musuh iblis. Dia tuh berputar terus, rajin pol, Pak. Rajin pol. Berputar terus mengaum-aum. Mengaum-aum emang gak gigit. Oh, gigitannya sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya. Dia itu sebenarnya tidak berkuasa atas kita. Benar tidak berkuasa atas kita. Tapi kenapa dia masih berkuasa? Satu, karena kita mengizinkannya. Karena kita mengizinkan dia berkuasa atas kita. Karena kita membiarkan dia menguasai kita. Gimana caranya? Tipuannya? Bapak Ibu sekalian duduk di sini ngapain? Saya tanya dulu, ngapain? Mau ngapain ke gereja? Apakah mau mendengarkan suara saya yang merdu ini untuk tertidur? Apakah kita sedang mencari cara? Soalnya sepanjang malam nggak bisa tidur di rumah, nah gereja malah iso turu. Itu tipuan, bapakmu sopo? Loh, soalnya di rumah nggak bisa tidur. Lihat ya, nggak apa-apa. Nanti itu karena kita dibilang tidur itu adalah waktu yang cukup baik untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Tapi turunnya lah ya begitu ya, betul ya? Atau yang ditipu ala pikiran kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dia mencurinya dengan sangat indah. Caranya kapan mari ini khotbah itu? Suwene selak nonton aku, selak scrolling IG, selak apa? Oh tipuan itu indah sekali. Apakah itu berdosa? Kita nggak kerasa karena sudah dibungkus dengan begitu indahnya tipuan ini. Apakah kerasa? Kalau kita menghubungkan COVID dan sebagainya itu ngeri. Saya membaca itu ngeri sekali. Karena apa? Waktu Olimpiade juga, Olimpiade di tahun sebelumnya itu tuh ada apa namanya? Bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk. Jadi itu semacam mereka tuh memuja-muja hal yang tidak benar. Jadi semacam lembu emas dipuja-puja, mereka menari-nari dengan kondisi yang kepala itu dilepas, kepala dilepas gitu ya. Itu yang Jeanne of Arc itu loh, tahu ya tokoh itu Jeanne of Arc, tokoh gereja pada masa itu yang dulunya tuh disebut sebagai pemecah, tapi kemudian sama gereja Katolik malah diberikan berapa tahun kemudian malah dia diberi gelar Santo, Santa. Saint Jeanne of Arc gitu. Itu kepalanya tuh dipenggal waktu itu oleh gereja karena dia dianggap dukun, penyihir gitu ya. Jeanne of Arc gitu ya. Nah itu kepala berdarah-darah itu diputar-putar, lalu bentuk apa tuh? Itu seperti kalau dilihat itu gambar COVID. Jadi virus COVID itu sudah ditarikan di sana. Dan kemudian COVID itu dibuat untuk apa? Sebenarnya penyakitnya nggak begitu juga, nggak sebegitu mematikan.
Gak kayak kanker, gak kayak jantung. Tapi orang dibuat begitu takutnya, dan ketakutan itu pada dasarnya mengambil damai sejahtera kita. Kita takut ini, kita takut itu, kita takut berdekatan dan sebagainya. Itu COVID sudah dimunculkan di sana, dan itu digunakan untuk mempercepat penguasaan ke seluruh umat. Caranya apa? Semua orang diberi akses untuk pakai ini. Kantor manapun, dimanapun harus pakai. Nggak pakai kamu nggak bisa kerja. Dan percepatan saya ketika bekerja di sekolah sebagai konselor, saya tahu benar betapa hebatnya COVID ini mempengaruhi mentalitas anak-anak generasi alfa ini. Mereka dianggap generasi yang hilang karena orang-orang sekarang kalau di kantor, kamu lulusan apa? Generasi apa ini? Mereka tidak mau mengambil generasi alfa yang meleot-meleot ini, yang disebut generasi strawberry ini. Mereka lebih memilih generasi milenial sebelumnya yang sudah lebih tua-tua. Karena apa? Dianggapnya generasi ini nggak bisa kerja, terlalu manja, tidak mau bekerja keras. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Dan bukankah ini sudah masuk ke dalam 1/4 dari bangsa-bangsa itu diarahkan kepada maut. Baru-baru ini ada satu siswa kami, gak ngapa-ngapain, tiba-tiba melihat balkon dari kami di 4 gitu ya, tiba-tiba menjatuhkan diri. Kenapa? Dan mereka bilang katanya, oh itu keren. Terus mereka berpikir, oh teacher, aku juga dulu sering pengen bunuh diri. Dan itu menjadi semacam candaan dan mereka gampang sekali melakukan. Ini generasi apa? Begitu hebatnya kuasa kegelapan merebut semuanya. Makin ngeri Bapak Ibu sekalian. Kalau kita gereja Tuhan hanya bisa melihat itu dan oke, saya baik-baik aja, dan kita tidak bersiap untuk itu, maka kita bisa jadi akan menjadi bagian dari yang kemudian dibawa oleh maut ke dalam alam maut tanpa kita sadar. Zaman dulu kita tuh sangat ngeri membayangkan antikris, bahwa sekarang antikris lunjak-lunjak di mana-mana. Kita masih mikir, antikris belum datang, si Dajjal itu belum datang. Kata siapa? Kalau zaman dulu kita takut rumah-rumah kosong, ada hantu, peri, perayangan, tetean, alu-alu, apapun itu, geluduk lecek dan sebagainya. Tidak ada itu sekarang. Itu justru sekarang orang mencarinya, rumah-rumah berhantu gay konten, dan itu memberikan uang masukan uang yang sangat besar. Ini ada begini, ada ini. Nah ini ada yang protes juga karena rumahnya, salah satu murid protes karena rumahnya itu kosong baru 3 bulan katanya. Lalu adalah seorang konten kreator masuk di situ dan mengatakan rumah ini berhantu dan sebagainya, dan kemudian si pemilik rumah ini ingin menjual ini nggak bisa karena sudah dilihat katanya, itu ada tayangannya, rumah itu berhantu. Itu mematikan. Dia marah luar biasa, lalu dia mencabut itu apa? Saya tidak tahu terusannya seperti apa. Saya hanya tahu bahwa itu sekarang itu bukan hal yang menakutkan. Kenapa begitu? Karena iblis sangat tahu itu nggak akan menakuti kita lagi. Satu. Yang kedua, kalau kita sudah melihat itu, maka kita memberitakan bersama, ojo nek ngono rek, ono si A, ono pocong, ono genderuwo, dan kita kemudian menyelamatkan mereka semua. Mereka percaya, mereka tidak mau di situ, mereka tidak melihat lagi. Itu kuno, itu jadul, itu wes gak ngetren. Sekarang trennya apa? Trennya rusak otaknya gara-gara HP. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Rusak otaknya gara-gara HP. Saya menghadapi begitu banyak anak-anak yang tangannya lemes, yang matanya kosong, yang setiap kali tidur begini gara-gara sepanjang malam-malam dia pegang ini dan tidak ada kontrol dari orang tua. Orang tuanya bilang, ya nggak apa-apa teacher, pokoknya diem, pokoknya tenang, pokoknya menang. Ini mau dibawa kemana? Kita semua sedang terhilang dan kita tidak terasa. Saya takut sekali. Takut kenapa? Karena kadang kita disesatkan tanpa tahu kita sedang menuju kesesatan.
dan kita menganggap ini adalah sesuatu yang normal terjadi. Normal. Repot guys, normal. Mari kita akan lihat satu ayat. Kalau kita bilang seperti tadi ya, apa yang harus kita lakukan? Minta tolong ditayangkan Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 18. Efesus pasal yang ke-6 ayat mulai ayat 10 ya, mulai ayat 10 saja sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sampai di sini. Bapak Ibu sekalian, kita melihat ayat itu tadi ya. Apa yang harus kita lakukan? Gimana caranya kita punya perlindungan? Orang Kristen malah bilang, oh ya wis lah kayak gitu, jadi aku nggak tahu harus bagaimana. Yang penting aku doa. Enggak gitu. Bukan hanya sekedar kita mau doa, bukan hanya sekedar yang penting aku nak gereja, enggak gitu. Ke gereja belum tentu menyelamatkan kalau kita di gereja domblong. Amin. Ke gereja belum tentu menyelamatkan kalau di gereja kita hanya membesarkan perkelahian, perpecahan, kemarahan, kejengkelan. Itu iblis seneng. Itu loh, ketoke jemaat Tuhan ini katanya, tapi di dalamnya ada apa? Bosok gitu ya. Gak mau, kita gak mau seperti itu. Kita mau benar-benar menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh. Tadi dibilang berikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang itu apa? Sabuk. Ini bapak-bapak biasanya paling ngerti gitu ya. Atau zaman dulu orang-orang ngerti lah baju ini ya. Kalau perempuan nggak perlu sabuk. Jadi kebenaran hanya untuk bapak-bapak, bukan untuk ibu-ibu. Nggak gitu. Berikat pinggang kebenaran apa? Kalau tanpa sabuk celana melorot. Betul ya? Itu sebabnya harus diikat. Kalau celananya melorot itu artinya kita sedang mempertontonkan kemaluan kita. Kalau kita tidak berikat pinggangkan kebenaran, kita hanya mempertontonkan kemaluan, rasa malu, kehinaan, ketidakbenaran. Jadi kebenaran itu harus kayak sabuk gitu ya. Terus dipakai sabuk, jangan ucul. Harus pakai kebenaran. Yang kedua katanya baju sirah keadilan. Baju sirah itu apa? Baju untuk perang. Jadi ditutupi, ini besi. Besinya keadilan. Artinya kalau kita adil, kita tidak mau sesuatu yang tidak adil. Kita akan bersikap adil untuk siapapun. Kita tidak berpihak, kita tidak sayang sebelah, tapi kita adil. Yang berikutnya katanya kerelaan. Sepatunya, nih ya, sepatu kalau kita sekarang tuh semuanya pakai sepatu, gitu ya. Kalau nggak pakai sepatuan, sikili kering, gitu ya. Sepatunya adalah kerelaan untuk memberitakan apa tadi? Injil itu apa? Kabar baik, kabar keselamatan, kabar baik. Kabar baiknya apa? Damai sejahtera. Kita itu loh, aku ini damai sejahtera. Jangan lagu aku malas, aku benci sama dia, aku gak suka sama dia, aku pokoknya besok aku akan balas dendam sama dia. Itu bukan yang Tuhan mau. Karena itu caranya iblis untuk tarik kita pelan-pelan.
Ingat ya, kalau kita pernah ada ini zaman dulu sih, biasanya itu kalau menggambarkan dosa itu kayak gini. Ada onta ini di kemah, ada onta inceng-inceng gini gitu ya. Oh gak apa-apa, mek kepala tok gitu. Terus adem onta, terus dilipokno kepalanya, shoot. Oh gak apa-apa, gak mengganggu ternyata gitu. Cukup kok kayaknya kalau sampai leher, oke kepalanya dimasukkan sampai leher. Oh gak apa-apa, masih bisa gitu. Lama-lama ontanya masuk. Lama-lama kemah itu roboh dan kita merasa tidak terganggu. Sudah biasa. Urip ambek unta. Dosa itu pun di dalam diri kita. Gak terasa masuk. Gak terasa. Pelan gitu ya. Gak ada ceritanya. Namanya juga penipu ulu. Kalau kita mau menyaingi dia menjadi penipu, mending jangan. Karena kita akan dua kali toh. Gitu kan ya. Dia bapak segala dusta. Kita mau melawan apa? Lek bohongmu ecek-ecek. Ya. Bohongnya kita ecek-ecek. Ya kita tidak akan bisa mengalahkan. Dan dia memang tidak mau terkalahkan. Dia menyebut dirinya God, greatest of all times. Dia bilang dia terbesar dalam sepanjang waktu. Dan kekalahannya hanya ketika nanti masa akhir di mana Tuhan datang. Lah, tapi pertanyaannya, dia jelas kalah, ya. Pertanyaannya, waktu sebelum kalah ini loh, dia gobet-gobet, ekornya sudah kemana-mana ini. Siapa yang dibawa? Siapa yang dibawa? Lalu dibilang tadi, kita harus mengenakan perisai iman. Perisai apa? Namanya? Tameng ya. Tamengnya tuh iman. Iman kita ini akan menyelamatkan. Tadi kita membacanya. Apa namanya? Perisai itu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Oke, iman kita itu akan bisa memadamkan panahnya iblis dalam kehidupannya kita. Kalau kita tidak punya iman tuh yang mana? Iman tuh di mana carinya iman? Kan aku sudah ke gereja, aku sudah punya iman, bukan? Iman itu kata Alkitab timbulnya dari pendengaran. Apakah stop sampai di situ? Enggak. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Allah. Kalau kita nggak pernah dengerin baik-baik firman Allah, kita tidak punya iman. Kita tidak bisa memadamkan panah api dari si jahat. Amin. Apakah kita punya iman? Amin. Ada orang? Yang berikutnya, dikit lagi. Dan kemudian dia mengatakan pedang roh. Dan terimalah ketopong keselamatan. Kita tuh sudah dikasih nih loh. Perkataannya terimalahnya. Kita mau terima enggak? Tuhan itu sudah memberikan semuanya kepada kita. Kita mau terima enggak? Kalau kita enggak terima, kita enggak terima. Enggak bisa. Tuhan bilang terimalah. Apa itu? Kata Tuhan, ketopong keselamatan dan kamu pasti selamat. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah ini pedang. Firman Allah ini pedang. Kalau kita perang, tidak punya pedang, tidak punya ketopong, tidak punya keselamatan, ya mati kita. Awal-awal sudah mati kita. Ingat tadi yang kita lawan itu bukan manusia-manusia, tapi penguasa-penguasa di udara. Ngeri, Bapak Ibu sekalian. Ya. Lalu yang terakhir adalah mengatakan doalah, berdoalah. Mari kita berjaga-jaga terus dalam doa. Saya kemarin membaca satu buku ilmu pengetahuan. Di dalam diri manusia, manusia ini, jadi dunia ini adalah energi, tahu ya? Yang belajar IPA ya, tahu ya, dunia itu energi, semuanya energi. Energi itu tidak bisa dihilangkan kecuali dipindahkan, karena seluruh dunia ini energi. Nah, manusia ini di dalam sebuah penyelidikan itu ada yang namanya frekuensi, vibrasi dan energi. Setiap manusia
frekuensi, vibrasi, energi itu berpendar. Energinya itu berpendar. Energinya kita itu bisa nyampe sampai 15 meter ke depan. 15 meter jaraknya. Jadi itu bisa dibuktikan gitu dengan ilmu pengetahuan, gitu ya. Energi itu apa? Energinya kita. Jadi ketika hati kita positif, energi positifnya itu bisa nyebar sampai jauh. Pernah merasakan ketika dekat dengan seseorang kita sudah merasa merinding gak enak? Energinya negatif. Apa yang membuat energinya negatif? Kemarahan, kesedihan, keputusasaan, tanpa harapan, apalagi kecemasan, kegagalan, frustasi. Energi negatif. Pada waktu kita merasa salah satunya, muka kita turun, senyum kita nggak ada, energi negatif. Orang mau dekat, wes timbang ngamuk, timbang ngamuk, gitu ya. Energi negatif itu bisa dirasakan oleh orang dengan jarak 15 meter menurut ilmu pengetahuan. Dan kita tahu, energi itu bisa kita rasakan pada orang-orang dekat kita. Kayak belajar merasakan energi ya. Kenapa? Bukan mau belajar ilmu pengetahuan, nggak mau jadi saintis. Tapi kita mau belajar membuat diri kita ini punya energi yang positif, which is itu adalah damai sejahtera. Amin. Orang yang damai sejahtera itu energinya positif, dan itulah yang dibilang sama Alkitab kita, kamu punya kerelaan untuk memberikan damai sejahtera. Jadi kalau misalnya lagi marah-marah ya, lagi sedih, lagi nangis, lagi apa, ingat kita harus punya kerelaan untuk melepaskan itu dan menggantinya dengan Oke, sudah. Saya tahu, saya bisa. Tahu bagaimana cara menghilangkan kemarahan, kesedihan dan sebagainya. Latihan pernafasan ini bukan yoga ya, tapi menenangkan diri kita. Ambil nafas 4 hitungan. Tahan 7 hitungan. Hembuskan 8 hitungan. 4 kali nanti kita lebih tenang dikit. Coba di rumah ya. Kenapa? Karena kita ini sedang membawa misinya Allah. Kita ini buatan Allah yang diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tapi bukan berarti kita juga akan kehilangan keselamatan kita. Semua yang diberikan oleh Allah ini sekarang kembali kepada pilihan kita. Ayat yang pertama tadi yang kita baca bersama, oleh dosa satu orang semua orang jatuh ke dalam maut, tapi oleh kematian satu orang yaitu Yesus Kristus semua beroleh keselamatan. Tapi bagi siapa? Bagi yang percaya. Kalau kita tidak percaya, ya sudah, kita tidak berbagiannya. Semua ini pilihan kita. Firman Tuhan mengatakan, aku setiap hari memperhadapkan di depanmu berkat dan kutuk. Ini benar-benar sudah gitu. Pilihin dewe. Kenapa Tuhan mengatakan ada berkat ada kutuk? Kenapa sih kok Tuhan sengaja memberikan kutuk itu? Enggak. Karena itu sudah secara otomatis ada, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan tuh kayak, wis jatuh dalam dosa, wis sekarang. Tapi sekarang kamu tak kasih lagi salah satunya, apa lagi? Sekarang berkat, milio sekarang. Ini wis kado. Kembang jagung dipuklek Cino. Barang wis kado dipuklek Cino. Dikapakno gitu aja. Ini sudah hitam, sudah. Tapi kita ini sedang diberikan berkat. Kenapa kok tadi gak ada yang bilang cakep gitu sekarang? Bang cakep dipuklek Cino, cakep. Barang wis kado dikapakno. Ya diperbaiki. Jadi kita sedang diberikan damai sejahtera itu, kita diberikan berkat itu. Mari kita pilih berkat, mari kita pilih damai sejahtera. Amin. Kemarahan, kedengkian, iri hati, perpecahan, tinggalkan itu hanya untuk orang-orang yang tidak terpilih. Amin.
Kita ini banyak dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Apakah kita mau cuma dipanggil tok tapi nggak dipilih? Nggak mau. Kita mau dipanggil tapi kita juga mau dipilih. Ini yang saya berharap kita semua diberkati oleh Tuhan dengan penyampaian firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan yang maha kasih, biarlah Tuhan yang maha hebat itu, yang maha bijaksana itu menolong kita untuk hidup berkenan kepada Dia. Bukan untuk Dia. Keselamatan itu diberikan, dibuat, dibikin untuk kita. Karena Tuhan tahu seberapa hebatnya siksa api neraka yang kekal selama-lamanya. Karena Tuhan tahu tidak ada siapapun manusia yang bisa menanggungnya. Karena itu Tuhan rela melakukan itu untuk kita semua. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saya rindu mengajak kita semua menyanyikan satu kali saja lagu ini. Nyanyikan dengan segenap hati. Sejauh timur dari barat. Haleluya Yesus, terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh mari kita datang ke hadirat-Mu. Kita bawa hati kita, saudara, kepada-Mu. Kita lihat langkah-langkah kita yang telah kita lakukan di dalam hidup kita. Adakah hal-hal yang dapat membawa kita jauh dari Allah? Adakah hal-hal yang dapat menjatuhkan iman kita? Kita datang kepada-Nya, kita mohon Dia ampuni kita, dan mari kita berharap Allah Roh Kudus akan memegang hidup kita, menyertai kita, memimpin kita, menguatkan kita. Biarlah kita hidup dekat dengan firman, maka firman-Nya akan membimbing hidup kita. Saudara, saat ini Dia dekat, Dia berada di tengah kita. Amin.
sedang berbicara di dalam hatimu. Ia menunjukkan sesuatu kepadamu. Dengar suaranya. Dengar suaranya. Dan ambil keputusan untuk melakukan kehendaknya. Jangan bersitegang dengan kehendak sendiri. Serahkan hidup kepadanya. Dia dekat dengan dirimu. Dia mengasihimu. Dia mau menolongmu. Dia mau mengangkatmu. Dia mau memakaimu untuk kemuliaan nama-Nya. Berikan hidupmu kepada-Nya. Nanti saya mohon Saudara Pendeta Jenny akan berdoa buat kita. Berdoakan kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Dia dan dipakai oleh Dia. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana Kau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah orang-orang yang Kau ciptakan bagi kemuliaan. Bahwa ketika Engkau memanggil kami, Engkau mempunyai tujuan yang luar biasa buat kehidupan kami, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Oleh sebab itu, Bapa yang di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami membawa hidup kami supaya kami boleh selalu dekat dengan Engkau, selalu mencari Tuhan, selalu peduli akan Engkau Tuhan, selalu mengingat Engkau, selalu membawa Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau rindu memakai kami semuanya di tempat ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah semua kelemahan-kelemahan kami Tuhan, Engkau mau menguatkan kami dan memakai kami bagi kemuliaan nama. Engkau mau menjadikan kami tangan-tangan-Mu Tuhan untuk menjaga jiwa-jiwa yang hilang. Oleh sebab itu Bapa, perbarui kami supaya kami tetap menjadikan Engkau sebagai Bapa kami. Bapa kami bukanlah kuasa kegelapan, Bapa kami bukanlah iblis, tetapi Bapa kami adalah Engkau, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu memberikan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami akan keluar damai sejahtera yang bisa dinikmati oleh semua orang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku berkata kepadamu, carilah aku Allahmu. Aku menyediakan segala yang baik bagi dirimu. Tetapi jikalau kamu tidak mau mencari aku Allahmu, maka kamu tidak akan memilikinya. Dan kamu akan dibawa hanyut oleh kuasa kegelapan, jauh dari aku Allahmu. Tetapi aku tetap mengasihimu. Aku memanggilmu agar kamu kembali kepada aku Allahmu, mencari aku Allahmu dengan segenap hatimu. Maka aku menyertaimu, memberi kekuatan kepadamu, bahkan aku mengurapimu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi aku meminta kepadamu, serahkan hatimu kepada aku Allahmu. Serahkan hatimu kepada aku Allahmu, karena aku mengasihimu. Aku tidak ingin kamu masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Aku sedia memberkatimu anakku. Dengar dan lakukan apa yang aku katakan kepadamu. Aku menyertai dan memberkati kamu sekalian. Terima
Terima kasih Bapak. Terima kasih. Marilah kita mengucap syukur kepada Bapak. Saya bersyukur. Bapak yang begitu mengasihi kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Dia. Bersedia menerima kita sebagaimana adanya. Amin. Dan Dia akan memegang kita, menolong kita. Benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah. Nanti saya mohon Ibu Setiati berdoa buat saudara-saudara kita yang saat ini hanyut di bawah kekuatan kuasa kegelapan. Kita berdoa, Roh Kudus mengerjakan hidup mereka sehingga mereka sadar dan mereka kembali kepada Allah. Bapak yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Karena Engkau telah memilih dan mengambil kami untuk rencana-Mu yang besar, gereja-Mu di tempat ini. Benar. Ambillah hati jiwa kami, Tuhan. Engkau tahu keadaan kami masing-masing saat ini. Kami mengundang Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa, agar kami tetap teguh di dalam iman kami kepada-Mu dan tidak terseret oleh kuasa kegelapan yang mencoba membawa kami jauh dari Engkau. Kerinduan kami ialah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang menguasai kami pribadi. Demikian juga kami rindu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mulai meninggalkan Engkau, yang mulai menuruti kuasa kegelapan untuk jauh daripada-Mu. Bapa, kami mohon anugerah kasih-Mu untuk membawa mereka kembali bersama-sama dengan kami, Bapa. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengerjakan hati mereka, untuk mereka boleh mengingat betapa kasih-Mu yang besar, kasih yang menyelamatkan, Bapa. Bapa, kami rindu Tuhan, mereka yang telah jauh daripada saudara kami di tempat ini yang telah meninggalkan Engkau. Bapa, kami mohon Tuhan, Engkau mengerjakan hati mereka, agar mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami. Bapa, kami juga ingat saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Kiranya kuasa Roh-Mu Tuhan, aliran darah-Mu boleh menjamah dan menyembuhkan mereka, menguatkan mereka, memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan betapa kasih-Mu yang luar biasa, yang menyembuhkan, menguatkan, dan boleh membawa hati mereka tetap berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Engkau satukan kami dalam satu kasih, untuk kami senantiasa saling menghormati, saling menyayangi, saling satu hati di dalam Engkau ya Bapa. Amin. Kami percaya Tuhan Kau satukan kami dalam satu kasih di dalam Engkau, sehingga gereja kami tidak akan terpecahkan, gereja kami tidak akan hancur oleh kuasa kegelapan yang mencoba menghancurkan Dalam nama Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus kami berserahkan hati kami masing-masing Tuhan. Hati kami boleh tertuju hanya pada-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, telah kerinduan kami. Kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surgawi. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menguatkan kita, memimpin kita, menyertai kita, menolong kita, bahkan mengurapi
kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin.